kemarahan Ahok terkait dengan Jakarta yang masih banjir? Kita prinsip kayak bahasa kampung saya, yang bodoh nurut, yang pintar ngajar. Jadi orang yang bodoh gak mau nurut, pintar gak mau ngajar. Jadi kalau usah pandang saya gubernur hari ini. Kalau saya bodoh, ajarin saya. Sampai udah puluhan tahun Jakarta banjir, ngarang aja. Tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki, jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jawab, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Karena apa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Bahwa di kota mengatakan air laut masuk ke dalam. Saya tanya sama Pak Dario, di jembatan kan? Air laut pernah masuk jembatan ini nggak? Oh nggak pernah, masih jauh Pak. Nah kalau masih jauh, pertanyaan saya, kenapa pompa Ancol tidak jalan? Logika saya Ancol harus jalan mati-matian ini. Logika saya harus jalan mati-matian, bukan dimatiin. Cocok nggak jadi penentuan badan penanggulangan bencana? Lebih cocok itu nggak? Badan Penginformasi Bencana. Saran siswa baru nanti, setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya, dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Hakan takusia. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau didik sendiri, urus kesorangan anak sia. Harus tegas. Saya gini bukan baru, Pak. Saya dulu pernah mau nutup satu sekolah gara-gara ada anak yang nyuri, dipukul oleh gurunya. Dan kemudian gurunya di demo sekolah untuk dikeluarkan. Saya lebih memilih, saya lebih beli nutup sekolahnya dibandingkan saya memberhentikan gurunya. Saya bertanggung jawab terhadap guru itu. Pemimpin begitu. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Nanti kita akan melihat ya satu persatu komentar netizen yang mengenai bagaimana kepemimpinan dari Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ini, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana kemiripan ya ketegasan antara Deddy Mulyadi dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama ketika Pak Ahok juga memimpin DKI Jakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2017, teman-teman, dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun Pak Ahok memimpin DKI Jakarta. Maka banyak terobosan yang dilakukan, bahkan ada legasi Ahok yang sekarang ini masih dinikmati oleh warga DKI Jakarta, bahkan ya seluruh Indonesia yang misalnya pergi ke Jakarta, maka ya Simpang Susun Semanggi itu dinikmati oleh masyarakat, dan itu adalah ya bukti mahakarya Ahok ketika ya masih memimpin DKI Jakarta. Dan ini ya ketika Pak Ahok ya melihat bahwa tidak ada sama sekali penanganan banjir di DKI Jakarta pada saat itu, maka Ahok marah dan ngamuk ya, sehingga dia ya mengeluarkan kata-kata yang sangat tegas, teman-teman. Dan sama juga ketika kita melihat bagaimana kepemimpinan Deddy Mulyadi di Jawa Barat sekarang, ya itu sangat mirip ya. Deddy Mulyadi juga marah ketika ya terjadi banjir
ya terjadi banjir di mana-mana di Jawa Barat, dan dia mengingatkan kepada para pejabat bahwa yang harus dipikirkan itu bagaimana nasib ya generasi penerus, ya, sehingga nantinya apa yang dilakukan oleh pemimpin sekarang ini maka itu sangat berefek terhadap generasi mendatang. Ya, mungkin sekarang tidak terasa teman-teman, tetapi nanti ya terhadap generasi berikutnya itu 5 tahun 10 tahun ke depan itu baru dirasakan efek dari kepemimpinan sekarang. Ya, misalnya ya Deddy Mulyadi ya memberikan satu kontribusi yang besar di dalam memimpin Jawa Barat, ya, misalnya seperti di dalam penanganan banjir yang baik, maka ya itu akan berefek sampai seterusnya. Ya, sehingga ini sangat penting sekali untuk mewujudkan ya bagaimana daerah itu ya bersih. Kenapa? Itu sangat berperan penting bagaimana kepemimpinan. Makanya ya Deddy Mulyadi itu sangat tegas sekali seperti Pak Ahok dulunya teman-teman. Dan memang ya program-program Deddy Mulyadi dan Pak Ahok ini juga ya banyak kontroversi, menuai pro dan kontra, menuai kritik-kritik teman-teman. Tapi ya yang kita akui di sini ya mereka tidak berhenti di situ, tetapi mereka berjalan terus, dan tentu ya mereka juga bisa mempertanggungjawabkan di hadapan rakyat apa yang mereka lakukan. Nah, silakan teman-teman memberikan komentar Anda bila Anda setuju ketika misalnya ya di tahun 2029 nanti Pak Ahok dan Deddy Mulyadi ini bisa sama-sama berjuang untuk menjadi pemimpin ya di negara ini, menjadi orang nomor 1 atau orang nomor 2 teman-teman, ya, sehingga karena kalau kita melihat sosok pemimpin yang seperti ini, yang keras, yang tegas seperti ini, yang diperlukan ya bangsa ini sekarang. Kenapa? Karena ya tentu kita tahu bahwa ya bangsa ini banyak oknum, ya banyak mafia-mafia, dan tentu untuk memberantas mafia, ya namanya saja mafia pasti keras, tegas, dan punya ya berpikiran licik, ya, sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang keras juga, dibutuhkan sosok pemimpin yang tegas, punya rekam jejak yang baik, transparan, dan juga tidak kompromi ya terhadap para oknum tersebut. Dan yang paling cocok untuk tahun 2029 adalah ya Deddy Mulyadi dan Pak Ahok ini bisa bersatu. Dan kita juga melihat bagaimana hubungan antara PDIP dengan Gerindra teman-teman, ya, karena beberapa hari yang lalu bahwa ya Pak Prabowo dan juga Ibu Megawati satu panggung di dalam acara Hari Lahir Pancasila. Dan di situ kita bisa menilai bahwa Gerindra dengan PDIP ini, walaupun PDIP berada di luar pemerintah, tetapi mereka memiliki satu kedekatan khusus yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain. Dan ini adalah modal awal bagi kita untuk bisa mendukung keduanya teman-teman. Karena Deddy Mulyadi berasal dari Partai Gerindra, sedangkan Pak Ahok berasal dari Partai PDIP. Ketika Gerindra dan PDIP bersatu di tahun 2029, ini adalah modal besar dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Oke, teman-teman, kita lihat komentar netizen ini. Ya, KDM Tok Markotok, ya, jangankan ke Jabar, Sulawesi Barat juga ingin jadi pemimpinku. Nah, memang bukan hanya masyarakat Jawa Barat yang ingin ya supaya Deddy Mulyadi ini menjadi pemimpin teman-teman, tapi ya kebanyakan di seluruh Indonesia ya mengharapkan bahwa mereka mendapatkan sosok pemimpin ya seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, ini sangat beruntung sekali ya Jawa Barat bisa memilih pemimpin yang benar, yang pas untuk ya mereka, sehingga kita tahu bahwa Jawa Barat sekarang sedang disorot oleh banyak pihak, disorot oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, bukan karena sesuatu hal yang membuat atau gubernurnya melakukan satu kesalahan, tetapi karena memiliki program yang unik yang tidak dimiliki atau tidak diterapkan oleh gubernur-gubernur yang lain. Ya, kemudian maju terus Pak Didi, semoga Tuhan menyertaimu dan melimpahkan kesehatan bagi beliau
lebih semangat, lagi-lagi jangan ragu. Oke. Ya, harap Kang Deddy Mulyadi jadi Presiden RI 2029 yang akan membangunkan para gubernur se-Indonesia yang masih tertidur nyenyak. Amin. Amin. Oke. Saya sekeluarga akan mendukung KDM sepenuhnya untuk maju ke RI 1. Mantap. Ya. Saya selaku warga Jabar, ya, Jawa Barat, ya, mendoakan semoga gubernur di daerah lain mengikuti kinerja Bapak Aing. Mantap, maju terus Bapak Aing. Ya, KDM jadi presiden, tunggu Pak Prabowo jabat 2 kali, baru setelahnya beliau yang naik jadi presiden. Ya, teman-teman, kita tahu bagaimana tahun 2029 ini adalah tahun politik yang bisa kita katakan adalah tahun yang memanas. Kenapa? Karena tentu banyak kandidat yang diusung, ya, atas keputusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin menghapus, ya, batas, ya, pencalonan presiden dan wakil presiden atau threshold, teman-teman, sehingga membuat setiap partai itu bisa mencalonkan jagoannya, bisa mencalonkan banyak orang, sehingga memiliki kesempatan bagi yang lain atau anak-anak muda yang ingin meneruskan kepemimpinan bangsa ini untuk memajukan bangsa ini. Dan ini adalah sosok yang pas untuk tahun 2029 adalah Kang Deddy Mulyadi dan juga Pak Ahok untuk bisa mereka bersama-sama. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.